Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i waswada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke surat An-Nas sampai selesai. Sekarang membahas surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, saya berlindung kepada Tuhan yang memiliki subuh. Maksudnya, yang memiliki subuh itu waktu malam hari, manusia itu berlindung kepada Allah semalaman. Lalu di waktu subuh itu manusia mendapatkan kecerahan di fajar harinya. Karena telah berlindung kepada Allah semalaman, manusia itu mendapatkan subuh, hati yang sejuk dan cerah. Waktu di kegelapan, lalu ke siang harinya di fajar menyingsing. Jadi Gusti Allah itu, manusia minta pertolongan kepada Allah di malam hari yang gelap gulita. Karena di dalam kegelapan itu banyak sebangsa jin, banyak sebangsa roh-roh halus yang lainnya yang diciptakan oleh Gusti Allah juga. Karena bangsa jin, bangsa roh halus itu ada yang baik, juga ada yang jahat.
ada yang berbudi luhur, ada yang tidak berbudi luhur. Jadi manusia itu minta perlindungan di malam hari itu yang gelap gulita, lalu sampai subuh, yaitu subuh itu fajar menyingsing yang menerangi bumi ini. Lalu manusia itu mendapatkan kesejukan hati dan pikirannya. Lalu sejuklah hati kita semua ini yang namanya manusia, karena telah minta perlindungan sama Allah, lalu dihijabainya oleh Allah sampai pagi menyingsing. Orqapasiku maknanya pandangannya. Jadi Gusti Allah itu tergantung pandangan manusianya terhadap dirinya, karena Allah itu yang maha pengampun, Allah itu yang maha pemurah. Segala sesuatu penghinaan-penghinaan atas dirinya dan penghinaan-penghinaan atas makhluk-makhluknya terhadap dirinya, Gusti Allah tidak akan marah, Gusti Allah tidak akan menghujat, Gusti Allah tidak akan mencela makhluk-makhluknya itu. Karena manusia itu pandangan terhadap Gusti Allah tergantung manusianya. Karena yang menanggung beban segala sesuatu itu manusianya, bukan Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu yang maha pemurah dan maha pengampun atas makhluk-makhluknya. Karena makhluk-makhluknya itu terdiri dari 4 inti. Kalau manusia itu menghina Gusti Allah, Allah itu tidak akan marah. Kalau manusia itu menghujat atas Gusti Allah, Allah itu tidak akan marah. Karena manusia itu terkadang menghina, terkadang menghujat terhadap Allah. Karena Gusti Allah itu tempat permohonan. Kalau permohonan manusia itu tidak dikabulkan oleh Allah, lalu manusia itu menghujat atas dirinya. Kenapa saya ibadahnya tekun? Kenapa ibadah saya ditaati atas perintah-perintahan Gusti Allah? Tapi segala sesuatu keinginan saya tidak dipenuhi oleh Gusti Allah. Yang terutama bab rezeki. Saya ibadahnya tekun, saya amalnya tekun, ibadah, mengaji atau sholat ibadah malam saya tekuni, tapi saya mendapatkan rezekinya ini sedikit. Tapi yang tidak melakukan ibadah apa-apa, lalu manusia itu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Lalu manusia itu dengan sendirinya tidak tanpa sadar lalu menghina Allah. Kok Allah ini tidak adil terhadap saya? Padahal Allah itu memberi jalan yang paling baik dan yang terbaiknya. Kalau manusia itu permohonannya terhadap Gusti Allah, itu Allah itu pasti mengabulkan. Cuman perbedaannya waktu. Apakah permohonan ini ini tepat kepada saya? Apakah keturunan ataukah keturunan-turunan yang berikutnya? Karena permohonan itu tidak ada yang tahu waktu dan yang dikabulkan oleh Allah. Itu tergantung Gusti Allah. Karena permohonan manusia itu kebanyakannya menginginkannya yang instan. Tapi Gusti Allah itu mengasih jalan. Kalau permohonan manusia itu kelawan ketekunan, kalau mengingat asal usul manusia itu, kalau manusia itu menjalankannya, la'alakum tattaqun, ing perjalanan tujuan isun tattaqun kelawan tekun saking Gusti Allah. Lalu mengingat bahwa saya dilahirkan ini tidak ada daya upaya, tidak mempunyai apa-apa, tergantung Gusti Allah. Jadi ingatlah ke asal usul. Kalau menginginkannya untuk tercapai cita-citanya dan keinginannya. Karena bila ingin sukses itu butuh perjuangan dan yang panas perih. Perjuangan itu yang sangat berat kalau untuk cita-cita yang mulia.
Tapi kalau bukan cita-cita yang mulia, itu mudah sekali. Sekali jalan pasti jadi. Itu di huruf qaf paseku, pandangan manusianya. Lam jaberla, lam mati jaberla, Gusti Allah gawe dalan. Lam mati Gusti Allah gawe dalan. Jadi Gusti Allah gawe dalan untuk umat manusia dan untuk umat-umat yang lainnya. Karena Gusti Allah memahami tentang kepribadian manusianya itu harus mempunyai jalan yang baik, juga ada yang jalan yang buruk. Tergantung manusianya memilihnya yang mana, apakah yang baik, apakah yang buruk. Jadi Gusti Allah itu tergantung manusianya memilihnya yang mana. Karena lam mati Gusti Allah itu gawe dalan. Alif jabar a ing atase Gusti. Ing atase Gusti itu termasuk Gusti Kanjeng Nabi Adam mempunyai atasannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mempunyai atasannya lagi, yaitu Gusti Allah. Jadi seluruh makhluk-makhluknya dan seluruh gusti-gusti yang diciptakan oleh Gusti Allah, yaitu semuanya ada atasannya. Kanjeng Nabi Adam mempunyai atasan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mempunyai atasan Gusti Allah. Jadi ingatlah, yang paling teratas yaitu Gusti Allah. Yang paling teratas itu alif ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji, kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di alam dunia dan alam semesta. Jadi manusia itu harus ingat kepada Allah yang terutama. Lalu yang kedua kepada utusan-utusannya, yaitu seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Ain paseu ing utus, ain paseu ing Gusti lan atasannya. Ing Gusti lan atasannya maksudnya kayak nabi-nabi yang banyak diturunkan oleh Allah mempunyai atasan semua, yaitu atasan yang paling terakhir, yaitu Gusti Allah. Jadi seluruh utusan-utusan Gusti Allah itu atau seluruh nabi-nabi itu permohonannya kepada Allah. Karena seorang nabi juga itu manusia, bukan yang lain. Karena manusia itu terdiri dari ciptaan-ciptaan Gusti Allah. Karena inggirihnya manusia itu hanya sekedar ciptaan Gusti Allah. Wawa mati Gusti Allah gawe lingkungan. Gusti Allah membuat lingkungan alam dunia ini untuk manusia dan untuk semua makhluk-makhluk yang diciptakannya. Karena Gusti Allah mengetahui bahwa lingkungan alam dunia ini banyak terisi ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu. Sebangsa manusia, sebangsa jin, sebangsa satu hewan, sebangsa tumbuh-tumbuhan, dan sebangsa malaikat. Karena alam dunia ini terciptanya karena asal usulnya Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, karena telah melanggar larangannya, lalu terusirlah Kanjeng Nabi Adam alaihi salam turun ke alam dunia. Jadi bibit manusia itu adalah Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang terutama nur yang diciptakan di surgawi, tapi yang diciptakannya lebih terdahulu yaitu Kanjeng Nabi Adam alaihi salam di dalam surgawi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW terciptanya di alam dunia. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk turunan-turunan dari Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Kalau ada yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang utama diciptakan oleh Gusti Allah, itu salah menafsirkan. Kalau yang benar itu adalah Kanjeng Nabi Adam alaihi salam
yang diciptakan di alam surgawi. Kalau kayak Nabi Muhammad SAW terciptanya di alam dunia. Memang nurnya dipegang oleh Gusti Allah karena belum waktunya, lalu nur itu dilepas lagi. Lalu kekasih Nabi Adam alaihissalam lalu disempurnakan menjadi makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang paling termulia oleh ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu. Karena kayak Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah, sebanyak-banyak makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah, yang paling termulia itu adalah kayak Nabi Adam alaihissalam. Karena makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia itu adalah kayak Nabi Adam alaihissalam. Karena kayak Nabi Adam alaihissalam, karena utusan-utusan Allah untuk menjalankan, untuk menghuni alam dunia ini yang paling pertama. Karena kan Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi itu menjalankan hukuman dari Gusti Allah untuk menepati lingkungan alam dunia ini berserta Siti Hawa dan turunan-turunan dan sampai kita semua. Itu diharap bahwa mati Gusti Allah gawe lingkungan. Jadi Gusti Allah gawe lingkungan itu terhadap manusia-manusia yang diciptakan di alam dunia. Jadi lingkungan manusia itu adanya di alam dunia. Dal pas itu tekad pendirian saking gustihnya, tekad pendirian karo gustihnya. Jadi tekad pendirian karo gustihnya ini, manusia itu harus mempunyai tekad pendirian yang teguh saking Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu sang pencipta, Gusti Allah itu sang gawe makhluk-makhluk, seluruh makhluk yang ada di alam dunia dan alam semesta. Jadi manusia itu harus tekad pendiriannya karo Gusti Allah itu harus yang kuat, yang teguh, dan yang imannya yang teguh. Tekad pendirian, keimanan, keyakinan, pedoman saking Gusti Allah itu harus ditanamkan ke dalam hati kita semua, harus keteguhannya terhadap Gusti Allah. BJRP, bikinan manusianya, Gusti Allah membuat makhluk-makhluk namanya manusia itu tidak selalu sempurna. Karena Gusti Allah menciptakan manusia itu ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang benar. Jadi Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang bernama manusia di dalam huruf BJRP, bikinan manusianya. Gusti Allah membuat manusia terhadap alam rahim, yaitu alam rahim Siti Hawa yang utama. Lalu Gusti Allah mensempurnakan makhluk yang namanya manusia di rahim Siti Hawa. Lalu mendapatkan 4 bulan. 4 bulan itu sifat manusia. Yang pertama cairan, dan yang kedua darah, dan yang ketiga segumpal daging, dan yang keempat sifat manusia. Lalu yang kelima baru ditanamkan roh yang ditiupkan oleh Gusti Allah terhadap bentuk manusianya itu, sifat manusianya itu. Lalu mendapatkan rohimnya dari Gusti Allah, yaitu mendapatkan nafasnya itu dari ari-ari, lalu makannya dari kawa. Jadi Gusti Allah membentuk manusia itu merahmani dan merahimi. Merahmani itu maksudnya membentuk, membuat makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah, yaitu manusia ing dalam rahim, dan mendapatkan rahimnya lalu disempurnakan. Lalu 9 bulan atau lebih itu melahirkan. Lalu manusia itu jadilah pancer urip sejatine urip. Jadi manusia itu udah sejatine urip kalau udah keluar dari rahim ibu. Tapi Gusti Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia itu tidak selalu sempurna.
kadang bagus, kadang benar, kadang blesak. Sebagus-bagusnya manusia urip itu yang paling sampurna ning urip. Sebenar-benar manusia itu yang paling pas. Seblesak-blesak manusia itu kurang. Jadi ciptaan Gusti Allah itu ada yang kurang, ada yang pas, ada yang sampurna. Bentuk manusianya itu retasjid jabaro ing perjalanan rezeki manusianya, tentang rezeki, tentang faedah, tentang barokah, dan tentang yang lainnya. Kalau bab rezeki itu Gusti Allah lah yang mengatur segala-galanya. Jadi manusia itu harus permohonannya kepada Allah. Tapi manusia itu harus ada perjalanannya, harus ada gerakannya kalau menginginkan rezekinya itu. Karena ing dalam rezekinya itu ada unsur-unsur batinia dan rohania. Karena batinnya itu harus menjalankannya, beritikaf di malam hari. Hati ini harus diisi dengan asma-asma Allah atau menyebut Allah, minta permohonan kepada Gusti Allah untuk mendapatkan rezekinya. Karena huruf retasi jabaro ing perjalanan rezeki manusianya. Semua manusia itu ada perjalanan rezekinya masing-masing. Tergantung manusianya mengambilnya yang mana. Karena manusia itu harus mempunyai tekad pendirian yang teguh, keimanan yang teguh, keyakinan yang teguh, pedoman yang teguh saking Gusti Allah, bahwa saya dihidupkan oleh Allah, pasti ada rezeki. Kalau saya mau berubah, kalau saya mau melangkah tentang dirinya. Karena Gusti Allah menciptakan manusia itu tidak mempunyai apa-apa dan tidak ada mempunyai daya upaya. Jadi manusia itu harus permohonannya kepada Allah, karena Gusti Allah itu yang maha merajai segala makhluk-makhluk yang diciptakannya. Allah itu yang maha pengampun, Allah itu yang maha penyayang, Allah itu yang maha pemurah. Segala kesalahan manusia itu pasti diampura, karena Allah itu yang maha pengampun dan yang maha pemurah. Lalu dilanjutkan dengan huruf B jarebi, bikinan manusianya. Bikinan manusianya itu kadang baik, kadang bagus, kadang blesak. Karena di huruf B jarebi, bikinan manusianya, manusia itu kadang sampurna nurib, bagus lan merusuh. Kadang manusia itu pas-pasan dengan bentuk manusia. Kadang manusia itu jelek, ada kekurangannya. Tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada telinga atau yang lainnya. Lamati Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah udah mengasih jalan terhadap makhluk-makhluknya, terhadap cipta-ciptaannya, tergantung manusianya memilihnya yang mana. Karena Gusti Allah udah mengasih jalan sepenuhnya terhadap manusia, memilih jalan yang mana. Kalau jalan rezeki yang halal arahnya ke sini, kalau mencari rezeki yang haram arahnya ke sini. Itu Gusti Allah udah mengasih tahu terhadap manusia, tapi tergantung manusianya memilih jalan yang mana. Huruf fa berfa maknanya jalur. Jalur Gusti Allah itu lurus dan lempeng, tapi manusia itu tidak ada yang mampu kalau mengikuti jalur Gusti Allah. Karena jalur Gusti Allah itu satu, tidak akan bisa berubah kanan atau kiri. Karena huruf fa itu maknanya jalur, satu alur. Jadi manusia itu tidak akan mampu atau mengikuti perintah-perintah Allah atau mengikuti jalan-jalan Allah, karena jalan Allah itu satu. Lalu dilanjutkan dengan lam jaberlah, maknanya jalan. Jadi Gusti Allah mengasih jalan terhadap umat manusia, terhadap kita semua. Jalan-jalan itu banyak, tergantung manusianya memilihnya yang mana. Jalan rezeki itu
harus kita capai, tapi harus kita butuh pengorbanan. Pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya, dan pengorbanan waktu untuk bertikaf di malam hari untuk berdoa. Karena kalau manusia menginginkan jalan rezeki, manusia itu harus permohonannya kepada Allah, harus kuat imannya kepada Allah, memintanya. Karena jalan rezeki ini yang utama, yang dituju oleh umat manusia. Jadi manusia itu harus menjalankannya. La'alakum tattaqun. Ing perjalanan tujuan isun tattaqun kalawan tekun saking Gusti Allah. Jadi kelawan ketekunanlah segala sesuatu itu tujuannya tercapai. Lalu dilanjutkan dengan huruf qaf jariki. Ing gustihnya itu manusia itu harus ingat kepada Allah. Maksudnya gustinya itu adalah Allah. Jadi manusia itu harus ingat kepada Allah, karena segala sesuatu yang ada di alam dunia ini milik Allah. Karena Allah itu yang maha merajai seluruh makhluk-makhluknya dan seluruh alam dunia ini dan seluruh alam semesta. Jadi manusia itu harus permohonannya yang utama kepada Allah, dan yang kedua kepada dirinya harus dirubah. Kalau ingin tercapai cita-citanya, karena manusia itu butuh cita-cita. Kalau manusia itu tanpa cita-cita, hidupnya hampa. Kalau manusia itu mendapatkan cita-cita yang diinginkannya, itu butuh pengorbanan, butuh panas perih perjalanannya. Karena manusia itu harus berikhtiar, manusia itu harus bersyariat. Ikhtiar maknanya berusaha, syariat itu maknanya doa. Jadi manusia itu kalau menginginkan rezekinya, kalau menginginkan cita-citanya tentang rezeki, manusia itu harus berikhtiar dan bersyariat. Karena untuk mendapatkan rezekinya itu harus berdoa, harus berusaha. Karena berusaha kelawan doa itu yang lebih baik. Jadi pandangannya terhadap Gusti Allah ini tergantung manusianya memilihnya yang mana. Manusia itu pandangan terhadap Gusti Allah itu bermacam-macam. Ada pandangan terhadap Gusti Allah itu manusia, ada yang memanggilnya Tuhan, ada yang memanggilnya Allah, ada yang memanggilnya Sang Pencipta, ada yang memanggilnya Sang Khalik. Itu tergantung manusianya memanggilnya tentang apa. Itu tergantung pandangan manusianya terhadap Gusti Allah. Karena pandangannya manusia itu terhadap Allah itu banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Jadi manusia itu tergantung pandangannya terhadap Gusti Allah. Kalau Gusti Allah itu mengikuti jalan yang lurus, karena Gusti Allah itu mengikuti jalur yang lurus, karena Gusti Allah itu alurnya pasti lurus, jalurnya pasti lurus, jalannya pasti lurus. Karena Gusti Allah itu gustihnya jalannya pasti lurus. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa juhrina wa Muhammad wa sallim ala zawwada baraka wa ta'ala rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafiqu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama rasulullah. Allahumma ighfir lana wa li walidina kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakah fi rizqi wa nabatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma bin 'alaina fi syakaratil maut wa nazilna fadal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك لما تقبلنا إنك تواب الرحيم وخصوصا para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkillah wa umurina wa salamati berarti berizkillah wa umurina wa salamati berarti fisillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.